Yesus adalah segalanya bagiku. Dalam Yesus ada sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita lanjutkan dengan firman dan renungan, marilah kita awali PA pada pagi hari ini dengan berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Agus. Marilah kita bersatu dalam doa. Kepada Ibu Agus kami persilahkan. Mari Romo dan Ibu-Ibu kita berdoa sebelum memulai acara ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kami, puji syukur dan terima kasih atas berkat yang tercurah pada hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama ibu-ibu kelompok PA Kliwonan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang terpisah, tetapi Tuhan sendiri yang menyatukan hati kami, membawa hati kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami. Allah di surga, pada saat ini kami memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Bapa hadir di tengah-tengah kami, memberikan penyertaan dalam PA ini dari awal hingga akhir. Bahwa hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, bahwa hati kami mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Agus atas doa pembukaannya. Sebelum kita masuk dalam firman dan renungan, baiklah kita akan mendengarkan dan mungkin juga kita bisa sambil menyanyi di tempat masing-masing lagu pujian yang kedua, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Monggo Mas Adit, tolong di-share lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sekalian, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Romo Florentinus Hartosubono PR dari Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik. Kepada Romo Bono kami persilahkan untuk doa sebelum membaca firman dan sekaligus dengan renungan. Kepada Romo Bono kami persilahkan. Terima kasih, saya akan mengantar doa dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, pagi hari ini kami boleh bersentuhan dengan sabda-Mu. Dan biarlah sabda itu tumbuh dan berkembang dalam hati kami, seperti kerajaan Allah yang ditanamkan, seperti biji sesawi yang ditanamkan dalam hati kami, yang akan menghasilkan buah yang berkelimpahan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini sudah mungkin Pak Ibu-ibu sudah hafal semua, maka saya akan bacakan lagi, ini ulangan-ulangan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, saya minta kalau ibu mau mentertawakan saya ya boleh-boleh saja, karena apa yang saya katakan dan saya dengarkan dan saya katakan itu sudah berulang kali. Maka saya tidak mau menampilkan sesuatu yang baru, tapi sekedar mengingatkan apa yang pernah Anda dengar dan mungkin pernah Anda ajarkan pula. Tetapi
kadarnya barangkali makin sempurna, makin sempurna. Demikian juga tema yang saya angkat, kebahagiaan itu, bahagia itu sebuah pilihan. Saya mengingatkan pertama pada diri saya sendiri, karena di gereja itu saya sudah omong 3 kali mengenai hal ini di gereja kami. Tetapi ya saya tempel sana, tempel sini di koyok ngejangan itu ganda tambahin bumbu, tambah apa supaya makin enak, makin segar. Tapi kok ya saya terus masih berjuang untuk menjadi sempurna dalam hal kebahagiaan. Maka dari itu tolong dibuka PowerPoint saya, host untuk bahagia itu sebuah bahagia itu pilihan. Terima kasih. Ya, judulnya jelas, bahagia itu tergantung kondisi atau pilihan. Kondisi di luar atau pilihan. Next. Kita ngomong, seringkali ada yang saya menimbat tulisan ini dari bokong truk. Saya tuh suka kalau sedang di jalan baca di bokong truk itu ada tulisan-tulisan yang lucu-lucu. Dan saya menemukan ini mengesan sekali sampai saya sambil mengemudi mobil itu seringkali tertawa sendiri, menjadi hiburan, tidak stres harus berjalan. Tulisannya begitu. Aku rekoso mbok geguyu. Aku kepenak mbok rasani. Anjur aku kon piye? Itu. Lalu next. Nah, kon piye lah mbel. Sakarepku to. Aku mau bahagia atau aku mau susah, kui urusanku. Ini yang menjadi batu loncatan untuk masuk dalam tema bahagia itu adalah pilihan. Next. Nah, masih terus mainkan satu lagi. Ya, kebahagiaan itu adalah kesesuaian antara keinginan dan kenyataan. Kepingin supaya hari ini tidak hujan dan tidak hujan. Kepingin ada tunjangan hari raya, dapat tunjangan. Kepingin ada penghargaan khusus, saya dapat. Kepingin supaya tidak kena Omikron, ternyata negatif. Itu bahagia sekali rasanya kalau bisa ketemu yang semacam itu. Tetapi tidak bahagia kalau kondisinya beda. Sudah 3 tahun ini, tahun ketiga, setiap bulan-bulan begini saya sudah mulai ketar-ketir. Dulu pertama ada corona, terus COVID-19 atau Delta, sekarang Omikron. Saya baru ketar-ketir, besok tahun depan akan dibuat macam apa lagi coba pada musim-musim kayak gini. Ini membingungkan saya. Tetapi setiap kali ingat itu saya menjadi jengkel. Kok saya itu jengkel? Sementara Omikron jalan terus, orang-orang juga jalan terus dengan berbagai macam pola kehidupan. Kok saya jengkel sendiri? Apakah ini dibuat Tuhan atau dibuat manusia sih? Kok sampai begitu terus kepikiran-pikiran itu, sehingga ini saya terganggu pikiran-pikiran saya karena pikiran-pikiran negatif yang membuat saya tidak bahagia. Maka dari itu, kalau kita hanya menjaga mengandalkan kondisi di luar, banyak hal yang membuat kita tidak bahagia. Apalagi jika saya ini dilahirkan seorang anak yang dulu kecil dimanja, yang serba ada, minta ini langsung ada, minta ini langsung ada. Itu paling sulit berbahagia. Karena sulit sekali mengubah dirinya sendiri. Mestinya yang dari luar menyesuaikan saya, baru saya bahagia, bukan saya yang mengambil sikap kondisi di luar. Maka dari itu strateginya ini salah. Maka dari itu kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri. Next. Nah, yang benar adalah kebahagiaan itu sebuah pilihan, bukan sebuah kondisi di luar, tetapi pilihan. Saya mau bahagia atau tidak, itu urusan saya. Saya mengingatkan saja, pasti ibu-ibu sudah pernah mendengar mengenai hal ini. Next.
Nah, orang-orang Kristen kuno dulu merumuskan 3 permohonan. Permohonan pertama, mampu membedakan mana yang maksud saya mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Kondisi-kondisi di dalam diri saya itulah yang pertama bisa diubah. Kondisi yang lain sebisa mungkin kalau mau, ya misalnya seorang ibu mau mengubah tingkah anaknya, tingkah laku anaknya. Tetapi makin dewasa, makin tua bahkan orang itu sulit berubah. Apalagi orang mau mengubah perilaku orang yang sudah dewasa, itu akan frustrasi biasanya karena orang sudah mapan. Maka dari itu mampu membedakan ini bisa diubah dan tidak bisa diubah. Permohonan kedua, mampu mengubah apa yang bisa diubah. Yang menjadi urusan saya untuk berubah adalah diri saya sendiri. Kondisi di luar itu bukan wewenang saya. Wewenang saya adalah mengubah diri saya. 3, mampu menerima dan mencintai apa yang tidak bisa diubah. Jadi apa yang tidak bisa diubah itu seperti bunga mawar dan bunga melati dan pohon kelapa dan pohon bambu. Mungkin bunga mawar akan mengatakan, kamu tuh melati loh kecil. Kamu harum kalau bisa sebesar aku, pasti harumnya hebat loh. Kamu tuh ngomong apa sih? Kok cuman begitu saja. Yang penting itu gunanya, bukan baunya. Pohon kelapa bilang begitu. Pohon bambu dikritik oleh pohon kelapa, kamu tidak berbuah, berisik amat sih. Kamu beribut terus. Enggak. Memang semua ada jalannya masing-masing. Melati bukan mawar, melawar bukan kelapa, kelapa bukan bambu. Itu ya sudah, bambu dan kelapa, mawar dan melati bisa saling mencintai. Karena mau menerima, memang mawar ya begitu itu, melati ya begitu itu, ya mau itulah kondisi mereka. Next. Nah, ini sabda bahagia tadi yang saya bacakan, kemudian saya petik sebagian kecil. Saya tidak akan mengulangi membaca karena seperti saya katakan dari awal, para ibu pasti sudah pernah membaca berulang kali karena ini bagian penting dari Injil Matius dan ada terdapat juga dalam Lukas. Next. Nah, mengapa saya memilih bahagia? Karena setiap orang itu ingin bahagia sih, masa orang tidak bahagia? Setiap orang itu membutuhkan kebahagiaan. Maka dari itu, karena kebahagiaan itu sebuah pilihan, maka meskipun miskin, lapar, menangis, dan seterusnya, berbahagialah. Seolah-olah sabda Yesus yang ini saya mengerti, sudah miskin tidak bahagia, sudah lapar tidak bahagia, sudah sial tidak bahagia. Siapa suruh? Kamu bisa bahagia kalau kamu mau. Tetapi kalau kamu tergantung kondisi di luar, saya bisa bahagia kalau saya sudah kaya, saya bisa bahagia kalau saya sudah kenyang, saya bisa bahagia kalau saya bisa tertawa. Tidak usah. Itu sikapmu terhadap kondisi-kondisi, reaksimu pada kehidupan sekarang ini. Next. Nah, di dalam doa kita ada prinsip Tuhan tidak akan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Maka dari itu, yang menjadi tugas manusia adalah berdoa. Selebihnya Tuhanlah yang mengerjakan. Katanya pilihan kita bahagia. Justru kebahagiaan kita bahwa kita bisa mengaturkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, saya bahagia karena saya tidak bisa mengubah kehendak-Mu. Kehendak-Ku yang harus saya ubah untuk menyesuaikan kehendak-Mu. Kalau Engkau berkenan, aku makin sakit bisa saja, tetapi aku bahagia kalau bisa percaya pada penyelenggaraanmu. Next. Nah,
Sedangkan Roh Kudus sendiri berkeliling siap membantu orang yang membutuhkan. Itu dalam prinsip Kristiani ada semacam itu karena janji Yesus untuk menyertai dia, menyertai kita, dan dia muncul dalam Roh Kudus. Banyak di sekitar kita ada orang penjual keliling dengan sepeda motor atau pokoknya menawarkan barang-barang, kita membeli atau tidak monggo. Roh Tuhan menggelar rahmat-rahmatnya, apa kita mau membuka pintu dan mau membeli, mau berdoa kepada yang minta itu terserah kita. Next. Nah, kaya, kenyang, tertawa itu tidak menjamin orang untuk berbahagia. Ya, belum tentu bahagia. Dia kenyang, belum tentu bahagia. Dia tertawa belum tentu bahagia. Tapi yang menjamin kebahagiaanku adalah sikap hatimu. Sikap hatimu yang bagaimana, apa kamu bisa bahagia atau tidak. Kalau di dalam peristiwa penyaliban itu, saya pikir Yesus bahagia enggak ya? Ya Yesus bahagia karena bisa menyampaikan, melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, bahkan mengaturkan semuanya kepada Allah. Murid-muridnya pergi, pakaiannya dibagi-bagi, tubuhnya sudah digantung di salib dengan rasa kesakitan yang luar biasa, tinggal punya nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Akhirnya itu pun diserahkan kepada Allah. Dan itulah kebahagiaannya ketika saya bisa menyerahkan itu kepada Allah. Seperti seorang ibu yang dari peristiwa harian, meskipun mengeluarkan uang banyak untuk menyembuhkan anaknya, senang sekali anaknya sembuh. Senang sekali anaknya lulus. Senang sekali anaknya menjadi sehat. Senang sekali suaminya bisa bahagia. Meskipun saya tidak kenyang, saya kangenan, tetapi itulah yang saya buat. Dan itu yang membahagiakan saya. Sampai saya senang bisa melayani. Oleh karena itu kami di gereja kami ini setiap pagi para karyawan berkumpul dan berdoa. Permohonan utama adalah menemukan sukacita dalam seluruh aktivitas saya. Lalu dicari terus apa yang membuat saya bersukacita. Next. Nah, makna kejadian di luar diri itu 90% tergantung pada diri saya sendiri, 10% itu dari luar. Meskipun udara cerah, pemandangan bagus, ada yang tertawa, ada yang meringis, ada yang diam saja. Tergantung bagaimana saya mengambil sikap. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan, saya tidak bahagia karena pulah kamu. Saya ini marah karena kamu. Saya jengkel karena kamu ngerepotin. Itu pola yang masih dilakukan pada masa tua, meskipun itu berlaku pada masa kanak-kanak. Saya dibesarkan di Gunung Kidul, yang daerahnya masih tahun 55 dan masa kecil saya 62, 63 itu berat. Kami termasuk golongan baby boom yang kondisinya berat. Tetapi waktu kecil saya jatuh gitu, orang tua saya mengatakan, oh batunya kurang ajar kok nyandungi anakku ya. Jadi yang disalahkan itu batunya. Kalau ada pohon yang ada anak yang naik manjat pohon jatuh, yang disalahkan bukan anaknya atau yang merawat, pohonnya yang disalahkan. Loh, pohon nggak ngerti apa kok disalahkan? Ya karena di situ ada untuk mempertanggungjawabkan, meskipun tidak benar sama sekali. Di situ ada danyangnya atau ada demitnya yang kurang ajar menjatuhkan anak saya. Jadi sudah disalahkan ketika anak saya celaka. Pola itu diulang-ulang dipakai. Kalau saya tidak bahagia kan berarti orang luar yang salah, kondisi luar bisa kalah. Dan itu merugikan diri sendiri karena kondisi luar yang akan begitu terus. Maka Yesus mengingatkan,
pilihlah bahagia. Kendati kamu bla 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 bla. Next. Nah, pilih yang gembira loh. Next. Itu anak kecil yang brengosen. Next. Ini salah satu contoh. Menjadi tua dan mati adalah keadaan yang tidak bisa diubah. Itu sudah jelas. Next. Nah, mau susah tetap jadi tua dan mati. Mau gembira tetap jadi tua dan mati. Maka aku pilih gembira. Mau ya tetap kok, disusahi ya tetap tua dan mati. Di gembira ya tetap itu. Kalau itu saya pilih gembira. Next. Pilih mana? Susah atau gembira? Pasti kita pilih yang gembira. Karena kondisi ini yang membuat saya bisa bahagia. Next. Maka dari itu, ada juga orang yang bersyukur karena menjadi tua, tapi ada juga orang yang menyesal kok aku jadi tua. Mungkin ibu-ibu yang sudah pensiun pernah merasakan yang namanya post-power syndrome, di mana dulu dihargai, semua bisa didengarkan, persoalan-persoalan bisa diselesaikan, sekarang cuma kerian aja menjadi soal. Ukur geger aja, gatelan digeger, sudah minta tolong orang lain, itu membuat orang frustrasi. Dan itu orang menjadi tidak bahagia pada masa tuanya. Saya sendiri merasa merasa makin tua, maka ini menjadi sharing. Umur saya sudah hampir 100 tahun, sehingga saya merasa bahwa ini sharing saya, bagaimana saya mensikapi masa-masa tua dengan bersyukur. Next. Maka dari itu, Yesus mengatakan, ini next, pilihlah bahagia. Bagaimana caranya? Berpikir positif. Berpikir positif, menemukan sesuatu yang positif. Hidup ini adalah kesempatan, bukan hidup ini adalah beban. Mbok coba saya tidak usah hidup, tidak usah ada beban. Loh, sama dengan anak sekolah, mbok tidak usah ada PR, tidak usah ada ulangan. Nyanyi-nyanyi terus, nggak TK terus, kapan majunya kalau begitu. Bagaimana caranya supaya berpikir positif? Jadi supaya bisa milih bahagia, itu berpikir positif atau menemukan unsur-unsur positif dalam peristiwa yang dihadapi sehari-hari. Next. Next, slide berikutnya. Nah, bahkan suatu yang tidak mungkin next bisa terjadi ketika saya bersama dengan Tuhan. Bikin pusing untuk menemukan itu. Next. Saya akan memerlukan cara kerja otak manusia menurut Dr. Shigeo Haruyama. Bagaimana cara kerja otak manusia? Kita lihat. Next. Dalam bukunya The Miracle of Endorphin, mohon dari kesehatan kalau saya keliru ngomong, saya diingatkan. Tapi saya hanya membaca buku ini, jangan tanya berikutnya dari segi kesehatan, saya tidak bisa jawab. Tapi pokoknya atas dasar buku ini, di situ saya akan men-sharingkan apa yang saya baca dan menolong saya untuk mengambil sikap yang tepat sehingga saya bahagia dalam kondisi apapun, mudah memilih untuk menjadi bahagia. Next. Nah, next. Berpikir positif, syukur, optimis, sudut pandang yang positif itu next adalah ketika orang berpikir positif, otak memproduksi hormon namanya hormon endorfin. Morfin indoor.
bukan morfin dari luar yang disabu-sabu dan sebagainya, bukan narkoba, tapi dari dalam sendiri ada morfin. Next. Yang berfungsi mengurangi rasa sakit, menambah daya tahan tubuh, dan next, membuat orang bahagia dan memberi kebahagiaan. Hormon itu yang membuat orang merasa bahagia, yaitu hormon endorfin. Maka saya masih ingat waktu saya kecil, saya sakit kelas 3 SD kalau nggak keliru. Saya sakit, terus saya beritahu bapak saya, bahasa Indonesia begini, kamu cepatlah sembuh nak, nanti kamu saya ajak ke Gembira Loko kalau sembuh. Saya diberitahu, Dek Mario le, sesuk tak ajak nang Gembira Loko. Waktu begitu mengingat Gembira Loko, saya mulai membayangkan nanti Gembira Loko, pulang dari Gembira Loko terus cerita sama teman-teman, berbagai macam binatang, senang sekali. Dan bukan main, dalam waktu singkat saya bisa sembuh. 2-3 hari sembuh. Lalu kira-kira sekitar seminggu, saya betul-betul diajak ke sana, luar biasa. Ingatan itu membuat saya, ternyata ini betul, hormon endorfin ini membuat orang menjadi lebih sehat, mengurangi rasa sakit, daya tahan tubuh baik, dan saya bahagia. Next. Nah, wajahku dulu tidak segini. Next. Maksud saya, imajinasiku bagaimana? Lalu saya menghidupkan imajinasi mengenai hal yang baik, mengenai suara ini. Imajinasi membentuk keyakinan. Saya yakin bahwa wajah saya dulu itu cantik loh. Sekarang wajah saya kayak gini. Lalu menjadi merontokkan imajinasi mengenai diri saya, mempengaruhi keyakinan saya. Maka kalau kita membaca kitab suci, mencari informasi tentang Yesus, itu untuk meyakinkan diri kita bahwa dialah memang betul-betul yang memiliki kuasa untuk memberikan keselamatan kepada kita. Atau lebih tepat, menuntun saya kepada jalan keselamatan yang dia sediakan. Next. Nah, keyakinan yang positif itu juga akan mengarahkan hal yang positif. Next. Lalu akan mengarahkan pada rezeki dan keberuntungan. Ini hukum alam biasa, hukum tarik-menarik. Orang yang banyak bersyukur itu akan menarik rezeki. Orang yang mengeluh itu akan terus-menerus menarik sial. Itu hukum alam yang mestinya kita kenal sejak dulu dan itu diulang-ulang kita tahu. Orang yang suka memberi, dia akan mendapatkan banyak rezeki. Orang yang pelit biasanya rezekinya ya ada, tapi ya mungkin belum tentu membuat dia bahagia. Mungkin bisa, tapi pas-pasan saja. Next. Lalu itu syukur itu memberikan rezeki, di mana orang mengeluh mengambil sial. Next. Maka ketika punya keyakinan positif, kita rezeki beruntung, kemudian bersyukur. Maka bukan bahagia, bukan beruntung dulu baru bersyukur, tetapi berkeyakinan positif dulu. Pasti Anda menyelamatkan, kemudian di situ ada beruntung dan bersyukur, dan nanti balik. Semakin saya syukuri, saya semakin yakin akan ada pemikiran positif. Next. Nah, sementara keyakinan negatif, next, mengundang malapetaka. Next. Nah, next, masih ada panah-panahnya. Nah, keyakinan negatif itu mengundang malapetaka, maka mengundang keluhan. Jadi kalau saya sudah mulai mengeluh terus-menerus, yang datang kepada saya juga pengalaman negatif. Semakin mengeluh, semakin mudah menemukan hal-hal negatif yang membuat saya makin mengeluh. Next. Itu sebabnya bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Injil, kabar gembira, bukan kabar kesusahan.
Padahal kalau kegembiraan itu dibagikan, maka akan berlipat ganda. Next. Nah, endorfin akan berlipat ganda ketika dibagikan. Next. Next. Nah, jadi jika dikatakan dan dilakukan, hormon endorfin itu akan bertambah. Kakek nenek itu bahagia sekali dalam kondisi itu. Karena mereka melipat gandakan hormon endorfin mereka. Next. Sedangkan orang yang hidup di dalam terang itu orang yang selalu menemukan hal yang terang, menemukan unsur positif yang bisa diambil. Saya belajar apa dari kondisi yang mengenaskan bagi saya ini. Next. Lalu berpikirlah positif, maka hidupmu akan terang selalu. Next. Lalu para berpikir positif, bertindak yang positif. Maka dari itu orang-orang yang selalu membaca atau membuka postingan-postingan yang menjengkelkan, tidak aneh bahwa hidupnya ketularan hal yang suram, karena dia dipengaruhi oleh hal-hal itu. Sedangkan orang yang ceria, membuka Mr. Bean, saya suka membuka Tom and Jerry, saya suka mendengarkan lucuan gelar-gelarnya dagelannya Cak Lontong, saya suka membuka itu standing up comedy. Romo, suaranya enggak terdengar, Romo. Oh, kurang dekat Pak ya? Oke, saya coba dengarkan dulu ya. Bisa, ada yang kurang dengar ya? Sekarang bisa dengar jelas? Jelas Romo sekarang, lebih jelas Romo. Oh, lebih jelas. Oh ya, ya baik. Lalu saya dekatkan karena saya tidak sebentar saya pakai mic. Ya. Tes, bisa kedengaran? Bisa Romo. Jelas Romo. Jelas. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. Halo, bisa kedengaran? Jelas Romo. Jelas sekarang? Oh ya, baik. Sekarang sudah jelas. Terima kasih. Lalu orang yang berpikir positif itu hidup di dalam terang dan akhirnya mempengaruhi tindakan yang positif. Cara untuk menjadi bahagia mulai berpikir dan berarti hidup dalam terang. Karena kamu adalah terang ini ya. Next. Nah, ini itu masih pikiran Dr. Haruyama, terus dimasukkan terus sampai keseluruhan terekam. Lalu dari Dr. Haruyama itu orang yang berpikir negatif itu akan memunculkan rasa takut dan kemudian memunculkan adrenalin dan itu makanan kanker. Sementara orang yang marah itu memunculkan hormon noradrenalin yang itu meracuni tubuh sendiri. Fungsinya untuk merusak karena noradrenalin itu kata Dr. Haruyama kekuatannya di bawah racun ular. Jadi luar biasa kekuatannya. Berpikir negatif, ngomongkan negatif tentang orang lain, mengenai diri sendiri, mengenai kondisi ini dan itu
itu berbahaya untuk diri kita sendiri, entah kena kanker, entah keracunan dalam tubuhnya. Next. Nah, stres akhirnya ketika orang menjadi stres dan cemas, itu korbannya adalah lambung, tekanan darah, dan daya tahan tubuh. Dan itulah makanan pokok dari kanker itu noradrenalin. Maka kerap kali orang yang kena penyakit metabolisme itu biasanya muncul dari pikiran yang menghasilkan hormon noradrenalin dari pikiran-pikiran negatif, kemudian asam lambung, dan seterusnya. Next. Berikutnya. Nah, lalu di situ kasih itu positif. Next. Iman itu sama dengan keyakinan positif. Orang yang beriman punya keyakinan positif bahwa saya ini anak Tuhan. Saya ini diangkat menjadi anak Tuhan dan Tuhan mengasihi saya. Bahkan harganya pun ditebus dengan harga yang mahal. Maka mestinya saya mempunyai rasa percaya diri dan rasa harga diri. Kalau orang-orang mengerti betul apa firman Tuhan yang didengarkan lebih-lebih oleh Yohanes, orang sangat tidak ada orang namanya kesepian. Dan hidupnya akan selalu berada dalam keyakinan yang positif. Sebelumnya orang-orang Israel itu punya keyakinan positif yang luar biasa. Kalau kita baca Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Menurut Neuro Language Program, maksudnya Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Itu keyakinan. Karena ditulis dalam bentuk present tense. Itu pernyataan yang akan terus-menerus berlaku. Kalau itu diyakini, orang itu kalau yakin terus hidup akan kecukupan di mana-mana, dia akan terjadi begitu. Apalagi jika dibantu oleh Tuhan yang menuntun aku. Sampai orang mengatakan, pokoknya kalau sudah ketemu dengan Tuhan, hidup dalam Yesus, segalanya bisa diatasi. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari utang, jauh dari kecelakaan, jauh dari penyakit. Betul nggak? Mungkin ada betulnya, tapi tidak selalu. Karena dalam ayat 4:23 dijelaskan lagi, kendati di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahwa orang sakit penyakit itu juga mengikuti orang beriman juga. Cuman sikapnya beda. Karena inilah jalan yang harus saya lalui supaya saya hidup terjamin dalam Tuhan. Next. Lalu yakin bahwa Tuhan menyertai. Next. Maka dari itu Tuhan membuka jalan untuk keyakinan-keyakinan yang mestinya ada. Sampai Wayne Dyer mengatakan dalam Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Karena sehebat-hebatnya, serumit-rumitnya soal manusia tetap terbatas. Sedangkan Tuhan itu tak terbatas. Itu ditulis dalam bukunya Wayne Dyer, dalam buku Spiritual Solution for Every Problem. Ada terjemahannya bahasa Indonesia yang ditulis diterbitkan oleh PT Gramedia. Next. Lalu keyakinan Tuhan menyertai, Tuhan membuka jalan, Tuhan membimbing, dan Anda punya keyakinan-keyakinan yang lain. Ayat-ayat kitab suci bertebaran dengan apa-apa yang bisa kita yakini untuk kehidupan kita. Next. Maka dari itu tersenyum. Aku memilih berpikir positif. Berarti aku mulai memilih bahagia. Next. Nah, aku memilih bahagia. Next. Berarti maka hatiku damai. Itulah. Aku bisa bahagia karena hatiku damai memilih yang positif.
memilih kabar gembira, memilih yakin bahwa Tuhan adalah gembalaku, memilih yakin bahwa ketika aku letih lesu dan beban berat, Tuhan akan menerima aku, memilih yakin bahwa ketika saya menyerahkan kekhawatiran saya, Tuhan akan bertindak dan seterusnya. Itu keyakinan-keyakinan yang banyak kita bisa buat. Kita bisa istilahnya diafirmasikan dalam hati kita sendiri. Lebih-lebih bagus kalau menjelang tidur orang mengafirmasi dirinya sendiri. Next. Nah, ketika Tuhan mengatakan, akhirnya Tuhan mengatakan, I love you, next, aku semakin memiliki keyakinan bahagia. Tuhan mencintai aku. Maka aku tidak punya ketakutan. Karena rumusnya menurut 1 Yohanes 4 ayat 18, lawan dari ketakutan adalah kasih. Karena di situ orang yang kasihnya penuh tidak punya ketakutan. Next. Berbahagialah berarti pilihlah bahagia. Itu temanya saya ulang lagi. Next. Nah, berbahagialah berarti pilihlah bahagia. Berbahagialah orang miskin, pilihlah bahagia karena kamu miskin. Berbahagialah kamu dianiaya kamu, saya tetap bahagia. Demi kitab Injil, saya tetap bahagia. Next. Maka dari itu, terserah Anda. Apa yang Anda pilih? Kelihatannya sudah ngantuk-ngantuk, tetapi tetap tampil bahagia. Karena dari situ, orang akan menemukan sesuatu yang membuat saya bahagia. Gede Prama, seorang orang Bali, tetapi dia beragama Buddha, menganjurkan kalau Anda sedang sedih, cobalah Anda menyanyikan lagu kanak-kanak. Sedang sedih, artinya sedih, menyanyikan lagu lihat kebunku penuh dengan bunga. Meskipun sebenarnya kebunnya dipenuhi dengan binatang. Lihat kebun kuda penuh dengan buaya. Ada yang putih kus dan ada yang merah ya. Setiap harimau kusiran semut merah. Itu menakutkan, tetapi saya membuat diri saya untuk menyanyi itu dengan lucu. Dan tidak ada kanak-kanak yang membuat orang sedih, tetapi selalu gembira. Cara mengusir kepedihan, cara mengusir perasaan dan pikiran negatif dengan menyanyikan lagu itu. Next. Nah, derita, kesulitan, sakit, kematian tetap ada. Mau next? Hadapi dengan positif atau dihadapi dengan negatif. Next. Semuanya terserah Anda. Mana yang Anda pilih membuat Anda bahagia. Next. Nah, bahkan next, ketika kita sudah mati pun kita juga bisa bahagia karena Dia janji, dan saudara-saudara, Tuhan kita tidak ada yang melawan. Itu. Jadi kalau bicara tentang orang mati, itu jangan bertanyalah pada orang yang pernah mati dan hidup kembali. Ada yang mengatakan, oh kalau besok mati kamu dia akan dibeginikan, beginikan. Kamu sudah hidup pernah kok. Para promotor teroris itu mengatakan kalau kamu mati nanti begini akan dijemput oleh bidadari jumlahnya 70. Kok enggak berani mengatakan, kamu dulu yang mati, kok saya? Padahal belum pernah mati. Tapi Yesus ini luar biasa. Ini satu-satunya orang yang pernah mati kembali dan menjanjikan semua yang percaya kepadanya akan jemput dan kubawa ke tempat yang dijanjikan.
Jadi tidak ada kecemasan dalam hidup ini. Bersama Yesus, aku selalu bahagia. Next. Bahkan ketika sudah mati pun aku sangat bahagia. Di situ juga, di sana akan ada janji di mana saya akan mendapatkan kebahagiaan. Next. Masuk surga bersama Yesus. Nah, kalau nanti mungkin ada tema lain, apa itu kerajaan surga? Sekarang ini kita alami, mungkin menjadi tema berikutnya. Tapi saya senang sekali bicara tentang surga, tentang kebahagiaan itu yang membuat kita sendiri melatih untuk membahagiakan. Pada dasarnya, keyakinan saya, Tuhan itu menyediakan kebahagiaan. Kita bisa menemukan atau tidak, ya itu terserah kita. Mau menemukan atau tidak, terserah kita. Kalau kita mau menemukan, Roh Kudus akan menuntun untuk menemukannya. Next. Nah, maka dari itu tetap bahagia karena lemah lembut seperti Allah. Lapar dan haus kebenaran milik Allah. Murah hatinya begitulah Allah. Suci hatinya serupa dengan Allah. Membawa damai begitulah Allah. Next. Dan tetap bahagia meskipun miskin di hadapan Allah karena Allah adalah kekayaan utamanya. Berduka cita, meskipun berduka cita, meskipun dianiaya, meskipun dicela, semuanya saya tetap bahagia karena Allah bersama dengan saya. Dan seorang mistik itu rumusan Kristiani atau rumusan lebih jelas rumusan yang saya tahu Katolik. Kalau Muslim itu rumusan Sufi. Orang yang Sufi itu katanya kalau siang itu sibuk melayani orang lain, kalau malam dia hanya bersama dengan Allah. Dia mengasiki dirinya dan bersama dengan Allah. Itu menjadi kebahagiaan orang-orang Sufi. Kalau orang Jawa mengatakan manunggaling kawula Gusti, bersama dengan Allah itulah kebahagiaanku. Yesus sendiri minta supaya aku dan Bapa menjadi satu, sama seperti ya Bapa. Kita bersatu, dan itulah kebahagiaan ketika orang mencapai kesatuan dengan sang sumber kebahagiaan. Tapi itu tingkatan-tingkatan para kudus dan para mistikus, para sufi. Kalau tingkatan saya ini sudah bisa berdoa aja sudah senang. Next. Nah, para kudus yang selama hidup di dunia itu juga mereka karena bahagia karena mengandalkan Allah. Maka hidup sekarang maupun hidup di dunia itu orang-orang yang mengandalkan Allah. Di situ berbagai macam bentuk orang-orang kudus yang suasananya suasana surgawi, orang yang mampu berbahagia baik di dunia maupun ketika sudah meninggal. Next. Terakhir, Bunda Teresa karena mengandalkan Allah sepanjang hidupnya. Loh, tadi kan usaha manusia, kok sekarang mengandalkan Allah? Begini pemikirannya. Kita itu diberi pikiran, diberi tangan, diberi kaki, dibaca melihat untuk kita gunakan seutuhnya. Kalau kita sudah menggunakan itu seutuhnya, kita tidak salah. Selebihnya biar Allah yang menyempurnakannya. Karena bagaimanapun juga kemampuan kita itu terbatas, maka dari itu setelah saya memanfaatkan semua kemampuan saya boleh selebihnya saya serahkan pada Allah. Sehingga saya tetap bahagia dalam kondisi apapun juga setelah saya memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada saya. Amin. Sekian saja pengingat saya akan kebahagiaan yang mungkin para ibu sudah terbiasa mendengarkannya. Matur nuwun Romo untuk firman dan renungannya yang sangat indah, sangat bagi saya pribadi sendiri sangat bermanfaat bagi saya. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan kepada Romo, masih ada waktu buat kita. Silahkan. Mungkin bisa melambaikan tangan.
Monggo ibu-ibu yang mau sharing atau mau bertanya atau apa saja. Mumpung ada Romo, mumpung kita bertemu. Saya Ibu. Ye. Oh ye, ini Bu baru ya Bu ya dari Cilacap. Puji Tuhan Bu. Enggak, Puji Tuhan ya monggo. Ya, baik, terima kasih Romo, Ibu semua, selamat siang berkah dalam. Saya Yuli dari Cilacap. Saya sendirian di Cilacap kebetulan. Dari Panti Dewanata, Panti Lansia. Oh, 2 kali ya, saya ikut. Dari Paroki Tias Dalam Kroya. Ya, Romo, terima kasih saya untuk yang kedua kalinya saya mendapatkan peneguhan dari Romo bahwa bahagia adalah pilihan. Dan saya pun sekarang berprinsip seperti itu dan selalu ketika saya memberikan bimbingan, saya menangani lanjut usia dan juga ODGJ, saya mengatakan kepada mereka bahwa kita mau bahagia atau mau stres. Apalagi saya menangani juga orang-orang penyandang masalah ODGJ, mereka yang stres, sehingga saya pun tidak ingin seperti mereka gitu ya. Jadi saya mengatakan dan memotivasi mereka juga untuk sembuh, sehingga saya mengatakan bahagia adalah pilihan. Iya, mari kita berbahagia. Dan untuk kita sebagai umat Kristen, kita sudah punya jaminan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Orang yang bahagia kalau merasakan bahwa memang Tuhan mengasihi. Tapi kalau tidak merasakan, hanya sebatas pengetahuan, mungkin ya sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Permasalahan hidup, iya, saya sendiri berangkat dari permasalahan hidup, baru menyadari bahwa Tuhan itu ada dan hidup dan mengasihi saya. Sehingga saya pun ingin mempercayai itu. Artinya Injil itu kabar sukacita, bukan kabar bukan kabar yang bohongan atau kabar ketakutan gitu ya Romo. Jadi Injil artinya kabar sukacita, iya. Jadi dan itu mari kita membuktikan. Saya sering kadang sharing, kita buktikan saja benar enggak sih isi Injil gitu kan. Nah, ternyata bagi saya benar, dan saya suka belajar dari Ayub. Pada akhirnya cerita Ayub ketika bahwa mengakui bahwa Allah lah Allah yang segalanya berkuasa, kita akan mendapatkan kedamaian. Itu jadi sekali lagi terima kasih Romo bahwa meneguhkan saya bahwa bahagia ada pilihan, bukan tergantung situasi, tapi kita mau memilih bahagia atau tidak terserah kita gitu ya. Tapi kita punya dasar bagi orang Kristiani, saya kira punya dasar, yaitu Tuhan sendiri yang menjanjikan itu dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu-ibu. Selamat berkah dalam. Apakah ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Boleh saya menanggapi sejenak, Bu? Nggih, monggo Romo. Ya Ibu-ibu, itu tadi Ibu Yuli tadi ya? Iya Romo. Terima dari kasih Kroya, Bu Romo. Yuli, Kroya Selatan. Iya Romo. Dari Kroya Selatan atau Kroya Utara. Ibu, saya senang sekali sharing Ibu. Saya akhirnya menunjuk pada Lukas 4 ayat 18-19 itu, Roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan kita memilih bahagia atau tidak bahagia. Jadi kita secara pikir otomatis kalau pas kondisi di luar susah, aku susah, kondisi di luar baik, aku itu tidak bebas. Saya mempunyai pilihan untuk melakukan, punya kebebasan untuk memilih. Mau yang ini, silakan. Itu Yesus membebaskan karena dia bersama dengan kita. Bahkan ketika ada tawaran yang baik pun saya tetap bebas untuk memilih ya atau tidak. Gitu Bu, komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Adakah yang lain Ibu-ibu? Monggo. Kalau belum ada, mungkin saya bisa sedikit sharing ya Romo. Monggo Bu, terima kasih. Seperti tema hari ini, bahagia itu pilihan.
lawan katanya bahagia kan sedih ya. Jadi kadangkala kalau kita sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang benar-benar dalam di titik rendah kita, dengan masalah yang mungkin membuat benar-benar kita sedih, itu seringkali yang saya rasakan ya Romo, yang saya alami adalah sepertinya cara kerja otak kita itu untuk mengingat hal-hal yang sedih, hal-hal yang menyakitkan, tidak enak itu mudah sekali. Gampang. Jadi ingat terus, apa sedikit langsung ingat. Tetapi untuk hal-hal yang menghilangkan hal-hal kesedihan, merelakan, bahagia, memaafkan, itu sepertinya otak kita itu harus dilatih terus-menerus, Romo. Jadi tidak bisa otomatis. Jadi pengennya ya melupakan, pengennya mikir yang indah-indah, yang bahagia, tapi ternyata itu tidak semudah seperti kalau kita kepikiran untuk hal-hal yang sedih. Jadi sepertinya butuh effort yang lebih untuk selalu kita di otak kita itu kita masuki untuk hal-hal yang bahagia. Nah, kalau saya Romo, saya benar seperti semua yang sudah dibicarakan Romo, bahwa bahagia itu pilihan. Jadi akhirnya saya ketika saya berada dalam kesedihan, saya berdoa Romo. Tapi kadang ketika sedih itu nggak bisa doa Romo. Kadang nggak bisa doa. Jadi saya hanya membuka buku doa, saya doakan semua doa-doa itu, meskipun kadang ketika sedih itu nggak tahu itu tuh doa apa yang saya omongkan, saya ucapkan, kadang hanya sekedar membaca saja. Tetapi disitulah Tuhan itu bekerja. Jadi kalau kita berusaha, kita tidak mau jatuh dalam kesedihan yang terus-menerus, usahanya berbagai macam, ya membaca firman, dengan firman itu menguatkan, oh iya, jadi tidak harus seperti ini. Jadi firman Tuhan tentang kasih, betul seperti Romo. Orang bahagia itu adalah orang yang punya kasih. Jadi kalau kita baca tentang firman tentang kasih, kasih itu memaafkan, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi kasih bersukacita atas kebaikan. Itu bagi saya pribadi membantu saya untuk menemukan kebahagiaan saya lagi. Dan ada juga satu hal Romo yang memberi kekuatan pada saya ketika kita berada dalam kesedihan itu, lagu Romo, betul. Semua yang Romo membicarakan itu betul. Lagu-lagu itu bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tapi lagunya kalau saya bukan lagu anak-anak Romo, tapi lagu rohani yang bagi saya saat ini yang selalu memberi kekuatan saya saat saya dalam kesedihan adalah ambillah ya Tuhan. Ambillah ya Tuhan kemerdekaanku serta kehendak dan budi pikiranku. Jadi betul Romo, ada satu sisi kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih kebahagiaan, untuk memilih kebahagiaan, tapi ada sisi lain, ya sudah saya pasrah. Ambil saja Tuhan semua pikiran, karena kadang pikirannya semrawut, berseliweran, mikir ini itu, yang kalau kita turuti, kita tidak akan menemukan saya tidak akan menemukan kebahagiaan. Tetapi kalau sudah pasrah Tuhan, ambil saja pikiran saya, kebebasan saya, kehendak saya sendiri. Hanyalah kasih, rahmat dan kasih darimu yang kumohon. Itu Romo pengalaman yang bisa saya sharingkan mengenai mencari kebahagiaan ini, memilih kebahagiaan ini. Dan biasanya dengan itu saya bisa menemukan lagi kebahagiaan saya Romo. Di samping ya bertemu dengan teman-teman yang
bisa mensupport, bisa bertemu mungkin dengan anak, dengan keluarga yang bisa mensupport kebahagiaan kita. Mekaten Romo, matur nuwun. Baik Bu, saya diingatkan oleh Ibu bahwa sebenarnya ada satu masalah. Kita bisa munafik. Kalau Anda mendengarkan dan mempraktekkan apa yang saya katakan, Anda bisa menjadi orang munafik. Sakjane sedih, ning ben ketok bahagia terus. Itu berbahaya juga untuk kesehatan. Sekurang-kurangnya begitulah. Dan David Hawkins dalam bukunya Letting Go, dia mengatakan bahwa kesedihan yang tidak diakui dan tidak diterima atau disangkal hanya ditutupi, itu berbahaya untuk kemudian masuk bawah sadar dan menggerogoti diri kita sendiri. Tetapi David Hawkins memberikan jalan ketika ada kepedihan, baiklah kepedihan itu diterima, diakui, kemudian letting go. Artinya di situ dibiarkan seperti sedang api itu biarlah membakar hati saya sampai habis dan nanti akhirnya terbakar pula. Asap-asap kekecewaan, kepedihan itu juga seperti awan yang mengalir keluar. Itu dalam prinsip konseling namanya katarsis emosional. Maka dari itu ada orang juga yang ketika sedih dia mengatakan, enggak, aku harus gembira. Enggak, jangan. Saya mengatakan, saya memang sedih. Saya ingin mengungkapkan kesedihan tapi saya enggak bisa. Lalu dia menyanyikan lagu-lagu sedih. Sering ku dengar tangis, juga derita. Ketika mendengarkan lagunya di Silitonga, orang bisa nangis dan nangis. Sesudah itu saya merasa kok ya akhirnya pergi seperti menguap begitu saja kayak diubal-ubal dan akhirnya kotorannya, sampah-sampahnya itu mengalir keluar, muncul, dibuangi gampang sekali. Di situ yang ringan-ringan. Lalu kedua, katanya Ibu kemudian mengatakan pasrah, ambillah ya Tuhan, itu pasrah. Saya akan berikan 2 kesaksian. Tahun lalu ada seorang kenalan kami, seorang notaris yang menguruskan pembelian lahan tempat kami. Urusan belum selesai, beliau kena COVID, masuk ICU pada komorbid berat. Lalu yang menjadi panik itu biasa, tapi yang menjadi panik adalah bahwa ketika jam 12:30 pagi, beliau telepon semua keluarganya dan sekarang sudah tak serah-serahkan semua. Sudah ya, saya kalau masih Tuhan menghendaki saya hidup ya senang. Kalau Tuhan menghendaki saya mati, pokoknya sudah saya siapkan semua. Saya akan berhenti berusaha sembuh. Saya akan tidur sekarang. Saya sudah lelah dan sakit. Keluarganya panik, saya juga ikut panik. Ternyata kemudian paginya dia belum mengatakan, setelah saya pasrah betul-betul, saya tidak melawan apa yang menyerang saya, dan saya juga tidak menolak kepedihan dan kecemasan saya, badan saya menjadi segar dan sembuh, orangnya ada misalnya. Yang kedua, seorang ibu yang sedang kena kanker, dan sudah di kemo, tapi 6 bulan berikutnya kambuh. Dia tidak mau lagi kemo dan sudah tidak. Caranya bagaimana, saudara? Saya pasrah saja kepada Tuhan. Bagaimana caramu pasrah? Sekarang saya sulit tidur, cemas dari sini, tapi sudah saya doakan terus-menerus dengan doa-doa yang ini itu. Nah, jangan berdoa apa, doanya apa. Ibu itu datang pada saya, doanya apa supaya kanker saya sembuh, tidak usah di kemo. Bukan doanya apa, doa yang bagaimana. Lalu saya mengatakan, coba Ibu cari, kita doa bersama, akhirnya dari bahan bicara itu ketemu. Mulai nanti malam kamu mulai bilang, Tuhan saya tidak mau dikemo oleh para dokter dan perawat, saya mau Tuhan mengkemo saya bersama para malaikat. Tuhan tolong saya dibius total. Bayangkan tidur di ruang operasi, lalu kami bersama-sama menemukan itu, dimohon Tuhan membius total. Dan kalau kiranya Anda masih
masih merasa kurang nyaman, minta Tuhan, biasanya tambah Tuhan. Supaya total dan biarlah malaikat sendiri yang mengerjakan nyabuti sel-sel kanker untuk diambil dari saya, dioperasi total seluruhnya, tidak ada yang bisa melakukan kecuali Tuhan sendiri. Maka dia kemudian melakukan itu dan berangsur, karena prosesnya cukup lama, tetapi berangsur-angsur dia mulai baik, kepedihan, kecemasan itu diterima dan dibiarkan Tuhan mengambil. Masih ada sel kankernya tapi belum digarap, dia hanya mengandalkan kerja tangan Tuhan langsung, tidak melalui sarana-sarana manusia karena sudah tidak punya biaya untuk itu. Dan itulah kemudian kekuatan tersembunyi dari sikap pasrah. Letting orang bisa pasrah itu akhirnya bawah sadarnya akan bekerja, kuasa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tapi untuk bisa pasrah, orang harus mengakui, memang saya sedih, saya butuh Tuhan untuk bahagia. Amin. Begitu Bu, komentar saya. Matur nuwun Romo. Monggo, masih ada yang lain? Saya Bu Anung. Monggo Mbak Tuti, silakan. Ya, salam berkat dalam. Terima kasih firman pagi ini yang telah dibawakan Romo sangat menguatkan hidup kami, terlebih kami sebagai pengasuh yang ada di panti itu, anak netra sama lansia itu harus memberikan kebahagiaan kepada orang banyak, paling tidak kita sendiri harus bisa menciptakan kebahagiaan seperti itu. Tetapi sebagai umat biasa Romo, kadang sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh emosi, nah itu akan membuat tidak bahagia. Yang permasalahan kan dan tadi firman menguatkan kami untuk bernyanyi. Kebetulan status kami pagi ini juga menyanyi, Romo, melihat kebunku ya, penuh dengan daun telo, bukan celo ya, celah itu. Kok pas banget saya terus seperti ibarat firman itu mengenal dalam arti, oh apakah ini jalan Tuhan untuk saya harus lebih lebih kuat, lebih istilahnya ditunjukkan melalui firman pagi hari ini, melalui pendalaman Alkitab. Dan saya di teman-teman itu bahkan tidak dinilai tidak pernah susah katanya Romo. Nah itu yang menjadi pedoman kami. Katanya kalau susah jangan dibagikan, begitu ya Romo. Apakah itu kami sebagai umat biasa itu boleh susah Romo, istilahnya kan seperti itu. Dan dalam meraih kebahagiaan yaitu tadi hidup damai, tenang, berpikir positif sehingga ada kedamaian itu kita selalu berusaha, tapi di dalam kondisi ya itu tadi kondisi hal-hal yang tidak bisa terprediksi, sesuatu hal mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan itu yang membuat keterpurukan kebahagiaan itu kadang muncul Romo. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya ada di diri kita, tapi karena dihadapkan kondisi itu Romo, maka kami juga mohon penguatan pada siang hari ini, merupakan kekuatan yang luar biasa, menginspirasi untuk kehidupan kami semakin dikuatkan melalui firman Tuhan yang pagi ini diambil dari Romo. Untuk itu saya mohon pencerahan Romo di dalam mensikapi kondisi-kondisi yang tidak terkendali. Nah, tidak terkendali itu selain kami membaca firman Tuhan yang telah diberikan itu, bagaimana Romo mensiasati secara secara dadaan gitu, istilahnya itu katanya kalau harus belajar setiap hari, ujiannya setiap hari ya Romo, seperti itu. Terima kasih. Mendadak gitu. Terima kasih Romo. Demikian. Terima kasih Bu. Itulah tandanya sudah manusia. Kalau saya sudah sukses mencapai kebahagiaan sempurna dalam Tuhan,
saya tidak bisa ngomong sama panjenengan, Bu, saya sudah mati, sudah jadi malaikat. Karena kalau manusia itu cirinya masih terbatas dan belum sempurna. Yang pertama kita menyadari bahwa kita belum sempurna, masih berusaha terus-menerus, tetapi tetap mengakui bahwa saya memang ada secara spontan mau tidak mau karena sudah terlatih bahwa saya menjadi sedih karenanya. Misalnya, jelas-jelas orang membuat orang lain celaka kok gitu aja enggak mau mengakui, malah menyalahkan orang lain, malah menghindar. Spontan saya jengkel karena saya sudah dididik begini rumusnya, begini rumusnya begini. Spontan saya jengkel, tapi ketika saya mengakui bahwa saya memang sedang jengkel, tidak mengatakan enggak loh ya aku enggak jengkel loh, enggak. Jujur diakui, diterima, itu prinsipnya David Hawkins, tetapi tidak usah diekspresikan karena menurut Goleman kecerdasan emosional itu harus terkontrol ekspresinya. Karena kalau kecerdasan emosional itu tidak dikontrol, pokoknya jujur apa anane enggak bisa. Enggak bisa. Kecerdasan kita harus dikontrol, itu kecerdasan emosional. Saya nangis ya nangis, nesu ya nesu, aku gak tutup-tutupi. Itu bisa, tetapi kekanak-kanakan. Itu tidak cerdas emosionalnya. Kapan harus senyum, kapan harus tertawa, kapan harus menangis, itu saya tahu bisa mengatur demikian rupa supaya saya bisa datang di sana sampai kepada apa yang memang saya inginkan dan saya tuju. Itu benar sekali bahwa kemudian di situ ada kepasrahan, tetapi sulitnya kita itu kalau sedih suka membagikan pada orang lain. Saya juga tidak nyaman ketika orang bendino ketemu mengeluh terus ngerasani rono ngerasani ini, mengeluh ngeritik rono ngeritik ini. Orang itu sebaiknya dihindari, Bu. Itu menyerap energi kita sehingga kita lemes mendengarkan. Disekai saran ngene ben meneng ya ora terus lha ngene yo. Lah wis kan mbok yo ngene, ah ngene wis tak teko ya ora anu, wis kena sembuh karep wis. Marake aku dadi melu-melu sedih. Nah, orang-orang semacam itu menguras energi, sebaiknya dihindari. Kalau saya berpatak begitu, sebaiknya bertobat untuk tidak mengitu, karena kalau saya pergi, kalau begitu tidak boleh diutarakan kalau sedih. Ya, tetapi kepada orang yang tepat kira-kira bisa menolong. Namanya katarsis emosional. Menolong untuk menetralisir, mengeluarkan racun kepedihan itu di dalam hidup kita. Kalau kita ingat cerita Yusuf, anaknya Yakub itu 17 tahun dia menelan dendam pada saudaranya. Dia mengakui. Bahkan dia cara mengakui kemarahan dan dendamnya, dia saudaranya datang, difitnah, dibully saudaranya. Di dalam kantong-kantongnya ditaruh piala emas. Ketika dikontrol, jelas ada bukti bahwa saudaranya mencuri piala emas. Tuh, tahu nggak rasanya? Yusuf mengatakan, saya marah, betul. Kamu masuk penjara, biar tahu rasanya bagaimana. Kondisi saya jadi susah, hidup difitnah oleh istri Potifar. Tapi inilah, lalu akhirnya ketika menyadari apa maksud Tuhan itu. Pada akhirnya dalam Kejadian 17 itu, akulah Yusuf. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Kalau kamu tidak menjual aku ke Mesir, keluarga kita akan kelaparan, mati kelaparan. Begitulah caranya Tuhan menyelamatkan. Jadi kondisi yang begitu pahit itu dimengerti, sudah dimengerti, bukan dibuat-buat. Pikiran kita membuat-buat, tapi Roh Tuhan sendiri akan menunjukkan pada waktunya. Oh, ini loh maksud saya. Supaya keluargamu menjadi tetap selamat, tidak mati kelaparan. Kadang-kadang peristiwa pahit masa lampau teringat terus, lalu kita bersabar. Berarti Tuhan belum memberikan inspirasi. Apa maknanya? Sudah saya tanyakan, tapi belum ketemu. Tolong jangan memaksa Tuhan untuk tetap. Cepat Tuhan, setelah aku saat ini tak sedih kok. Enggak Tuhan, kalau ingat itu, kita simpan lagi. Malamnya Tuhan, tolong ya didandani ini, diberitahu kalau sudah baik. Selesai. Jadi sharingnya kepada Tuhan atau orang yang dipercayai. Kalau sudah sharing kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, biarlah Tuhan mengerjakannya. Maksudku gini loh, Nduk. Oh gitu Tuhan.
Apa? Sesuk tak kandhani saiki kowe urung siap. Gitu. Ketika ada kepedihan. Begitu Bu, saya menyarankan hal semacam itu. Terima kasih. Sekian perkapan saya. Masih ada yang lain, monggo. Terima kasih Romo. Masih ada atau sudah cukup? Cukup nggih? Bu Baik. Suryani Bu, ada Bu, Oh, Bu Suryani. ada Bu Suryani mau ngendikan. Monggo Bu. Monggo silakan. Nggih. Iya, ini satu hal yang tadi ini hanya di iuran sosial malah dari panti semua kami memang banyak apa ya menghadapi persoalan ya ketika kita bekerja di panti ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan satu hal yang tadi Romo sudah sampaikan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup kita hendaknya mau berpikir positif, kemudian bersyukur ya. Tetapi saya punya tips juga ketika kita mengalami kesedihan misalnya karena orang lain mungkin mengkhianati kita atau menyakiti hati kita, kata-katanya menusuk kita misalnya ya. Itu sering membuat kita tidak nyaman, kita tidak jadi sedih gitu. Satu yang saya buat adalah saya mau mengampuni. Jadi apapun yang dilakukan orang lain itu yang menyakitkan hati saya berupaya untuk mengampuni sehingga ketika kita sudah mengampuni itu luar biasa rasanya. Bahagia, damai, sejahtera sehingga saya dapat merasakan kebahagiaan itu menjadi pilihan tadi yang sudah disampaikan oleh Romo. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Saya boleh menegaskan lagi bahwa mengampuni berarti memahami. Masa aku diomongin ngene kok. Iya semen karang ngomong ambil-ambil dhewe kok. Lalu kita lebih mudah mengampuni. Mungkin dia punya pikiran lain ya monggo. Itulah yang saya katakan tidak mengubah, tidak berisi mengubah apa yang tidak bisa diubah. Dia ngomongnya dengan caranya sendiri kok ya. Saya lebih mudah mengampuni dengan cara itu. Terima kasih Ibu Suryani sharingnya untuk menguatkan dan juga menguatkan diri saya. Terima kasih. Monggo, masih adakah yang lain? Tidak ada nggih. Oh, ada. Dari Bu Lucia mungkin nggih. Iya. Adikarya Ibu. Oh, nggih, monggo silakan Bu. Nggih, terima kasih. Terima kasih Romo untuk berkatnya hari ini. Kami boleh menikmati dengan luar biasa. Kebetulan yang saya mau sampaikan tadi hampir sama dengan yang disampaikan Ibu Suryani nggih. Bahwa salah satu jaminan kebahagiaan kita adalah dengan sikap hati. Tadi disampaikan Romo seperti itu. Sikap hati yaitu dengan berpikir positif, hidup dalam terang, kemudian diaplikasikan dalam tindakan kita, yaitu bertindak positif. Jadi mungkin kami yang di panti ya merasakan semuanya pada saat ada penyetaraan jabatan kemarin masuk ke fungsional itu Romo. Banyak sekali hal yang boleh kami alami, mungkin karena kami masih baru dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tetapi ketika kami mencoba untuk berpikir positif bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi saat ini ada rencana Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami. Kemudian kita berjuang untuk tetap hidup di dalam terang. Artinya bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mencerminkan bahwa sikap hidup kita, tindakan kita, itu adalah satu tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan mungkin kita menjadi orang-orang yang berbeda dari orang yang lain. Dari itu, pagi hari ini, apa yang disampaikan Romo itu benar-benar membuat kami menjadi semakin kuat untuk menjamin kebahagiaan itu adalah sikap hati kami untuk positif, hidup terus berjuang dalam hidup terang,
kemudian mengaplikasikannya dalam tindakan positif. Seperti itu, Romo, berkat kami. Terima kasih. Tuhan Terima memberkati. kasih, Bu. Tuhan berkati. Terima kasih untuk sharingnya ya. Tempat panti itu memang gue wong susah kok. Dan menjadi teman orang susah itu kan ya tidak gampang. Kadang-kadang ketularan susah juga, sangat mudah ketularan susahnya. Kalau hidup gue wong seneng-seneng itu ya orang gampang, tapi orang angel, tapi bertemu dengan tempat orang yang susah secara fisik, mental, spiritual itu memang mudah nulari. Tetapi kebahagiaan Anda, positif Anda, saya kira juga nulari mereka. Ketemu kita senyum-senyum, ketemu mereka melayani, rasanya mereka mendapatkan peneguhan dalam hidupnya, ternyata hidup tidak susah yang dipikirkan. Amin. Terima kasih. Mungkin sudah kita cukupkan untuk sharing kita, ya. Matur nuwun untuk semua sharingnya yang telah dibagikan pada kesempatan ini. Semoga sharing kita ini makin meneguhkan kita untuk lebih memilih kebahagiaan, karena bahagia itu pilihan. Matur nuwun ugi untuk Romo yang telah berbagi, telah memberikan firman dan memberikan renungan serta tips-tips dan peneguhan-peneguhan bagi kami. Romo, nanti kita akan mohon doa syafaat untuk didoakan untuk kelangsungan PA kita ini, Romo. Kemudian untuk para pemimpin bangsa, kemudian maupun di pemerintahan di Jawa Tengah ini, Romo. Kemudian ini ada yang mohon doa untuk dari Bu Suryani, doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID maupun yang sedang pemulihan. Dan saya juga nyuwun didoakan untuk anak saya, Romo, yang hari ini berulang tahun ke-21. Anak Maria Ave, Romo, berulang tahun. Itu doa-doanya yang kami mohonkan, Romo. Baiklah, sebelum doa syafaat, nanti kita akan mendengarkan satu pujian, yaitu Ambillah ya Tuhan. Monggo Mas Adit, nyuwun tulung di-share lagunya.
Mohon dipimpin untuk doa syafaat Romo. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Pada saat ini yang bisa kita buat adalah berdoa, dan biarlah Tuhan sendiri yang melaksanakan kehendak-Nya setelah dengan permohonan-permohonan kita ini. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah menciptakan manusia dan selalu juga menuntun Roh Kudus untuk perjalanan kami selanjutnya. Perkenankanlah kami mohon agar Roh Kudus-Mu selalu memberi inspirasi pada kami, supaya kami selalu menemukan cara-cara yang menarik dan bisa menggugah kehidupan pendalaman Alkitab ini di antara umat Kristiani yang Kau gabungkan dalam kelompok ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyadari bahwa Engkau menyatukan kami bangsa Indonesia yang dari berbagai macam suku, ras, dan agama, serta berbagai macam status sosial, pendidikan, dan berbeda-beda. Namun, ketika kami menyadari bahwa kami semua di hadapan-Mu memiliki status yang sama, Engkau mencintai siapapun juga, lebih-lebih juga mencintai mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Karena Engkau tetap menjaga kami, sehingga terang kami semakin benderang dan pengaruh baik kami senantiasa bila dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Engkau memilih pemimpin-pemimpin kami untuk mengarahkan kehidupan kami bagi bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat Jawa Tengah yang juga sedang ada persoalan di Bendungan Wadas. Kiranya Roh Tuhan sendiri yang bekerja memimpin semua pihak untuk terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah ini bersama-sama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan. Juga kami mohon agar Engkau sudi menerima ucapan syukur kami karena kelahiran Maria Ave yang hari ini dirayakan dari ulang tahunnya. Engkaulah yang menciptakan, Engkaulah juga yang menuntun sampai dia selalu mendengarkan sabda bisikan-Mu dan bertindak sesuai dengan pengarahan-Mu. Maka dari itu kami serahkan dia ke dalam penyelenggaraan-Mu supaya dia telah mampu memilih Engkau sebagai sumber kebahagiaannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa pandemi ini masih berlangsung. Kami mohon agar saudara-saudara kami yang sedang terpapar Engkau segera bebaskan, dan kami yang belum terpapar Tuhan, tolong bungkus kami dengan kuasa-Mu supaya virusnya tidak bisa menembus kami semua. Kami tetap sehat dan memiliki bisa tetap melayani sesama dan menemukan sukacita dalam seluruh aktivitas kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan lebih dari itu, perkenankanlah kami selalu terbuka terhadap tuntunan-Mu, dan kami tetap bekerja keras sesuai dengan kemampuan kami, dan kami mampu untuk tetap percaya pada penyelenggaraan dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Romo, sekaligus kami nyuwun berkat untuk berkat penutup Romo. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga kita semua selalu mengalami kehadiran Roh Tuhan yang menuntun kehidupan kami, selalu memberkati kita, sehingga kita selalu mampu menangani segala persoalan yang menghadang diri kita dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain, Ibu-ibu. Terima kasih. Bu Hanung, foto bersama dulu. Ibu, monggo. Bu Hanung, foto bersama dulu. Oh, dereng mireng, Bu Vero. Ya, monggo ibu-ibu, kameranya dibuka semua, kita akan foto bersama. Matur nuwun Bu Vero sudah diingatkan ya. Matur nuwun. Saya kira belum
ireng, Bu. Oke, sudah, nggih. Mari Mas Adit, silahkan. Sudah, Bu. Oh, sampun nggih, matur nuwun Mas Adit. Terima kasih Romo untuk semua yang sudah Romo berikan kepada kami. Semoga Romo selalu dikaruniai kesehatan. Nanti suatu saat kita bisa berjumpa lagi Romo dalam PA Kliwonan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah. Juga kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu, khususnya ini Dinsos ini ya, selalu full tim nih, selalu banyak yang hadir. Ini kali ini berapa ya partisipannya ya? Sampai 55. Tadi awal sudah pernah sampai 55 ya. Semoga nanti makin hari makin bertambah untuk bisa mengikuti ini, dan puji Tuhan dengan daring ini malah bisa menjangkau sampai jauh ya, yang di Cilacap pun bisa ikut bergabung dan mendapatkan peneguhan bagi sesama umat Kristiani. Di Pemalang juga, Bu, Pemalang. Oh iya, Mbak Tuti, Pemalang ya. Meskipun jauh tapi kita masih tetap bisa bertemu karena teknologi ini. Dan ternyata COVID itu juga tetap ada positifnya, seperti ngendikanipun Romo tadi, kita harus selalu melihat positifnya, dan salah satunya ini mendekatkan kita melalui daring ini. Dimanapun kita berada, kita masih tetap bisa bersama-sama bersatu dalam Tuhan. Baik, terima kasih untuk semuanya keterlibatan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita lambungkan satu pujian, semua bunga ikut bernyanyi. Kepada Mas Adit, kami persilahkan untuk share lagu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun diam-diam, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuju ke surga. Desiran ingat mesramu melayuku ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku.
ternyata lagunya tidak bisa sampai habis, tapi Tuhanlah sumber gembiraku. Mari kita mengakhiri pada PA pada pagi hari ini dan kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan sukaria karena Tuhanlah sumber gembiraku. Romo matur nuwun. Tanpa mengurangi rasa hormat, Romo, bila Romo masih akan melanjutkan kegiatan, silahkan lift dulu karena kami masih melanjutkan. Romo. Terima kasih Bu, mohon pamit semuanya. Tuhan memberkati, berkah dalam. Amin, berkah dalam. Dalam Romo. Ibu-ibu, PA sudah berlangsung, sudah selesai. Ini kita mungkin Bu Ati sudah bergabung atau belum ya? Bentar. Bu Ati sudah bergabung belum ya? Tadi ngendika kalau terlambat. Belum ada ya, mungkin masih ada kesibukan. Jadi mari kita lanjutkan untuk membicarakan pertemuan yang akan datang. Kalau dari jadwal yang sudah pernah kita buat, besok itu petugasnya adalah dari Kesbangpol. Adakah yang dari Kesbangpol? Bu Erina, Bu. Iya, Bu Erina, tapi pagi ini nggak rawuh ya, tapi nanti kita bisa menghubungi Mbak Erina dan bisa kita komunikasikan di grup nanti ya. Jadi bulan depan itu adalah Kesbangpol. Jadi ibu-ibu jangan merasa khawatir kalau misalkan sendirian di dinas Anda sendirian, jangan khawatir. Kalau mendapatkan tugas itu bukan untuk memberatkan panjenengan, bukan, tetapi untuk mengikat kita dalam wadah ini. Jadi, dari dinas ini ada perwakilan, dari dinas ini ada perwakilan. Tujuannya hanya itu, Ibu, tidak untuk memberatkan. Jadi kalau sendirian nanti kita akan bantu. Untuk linknya kita bantu. Kemudian untuk mencari pembicara juga akan kita bantu. Jadi nanti untuk petugasnya juga akan kita sengkuyung bersama-sama. Kalau misalkan sendirian, nanti mungkin yang dinas, yang contoh saja tadi Bu Adin sendirian, itu kalau misalkan suatu saat kersa untuk bertugas, nanti mungkin bagian doanya atau apa gitu saja, nanti MC akan kita bantu dari teman-teman yang lain. Jadi, itu saja yang saya tekankan ibu-ibu, jadi jangan merasa waduh, aku sendirian, aku nanti kalau dapat tugas malah aku nggak bisa menjalankan gimana, kemudian harus keluar dari grup ini, itu sangat disayangkan karena tujuannya tidak untuk itu. Tujuannya hanya bahwa di setiap dinas ada perwakilan-perwakilannya, sehingga nanti suatu saat bila di dinas itu ada anggota yang baru, kan tetap bisa diajak di dalam grup ini. Begitu ibu-ibu. Jadi bulan depan kita dengan pendeta, ya. Dengan pendeta, nanti mari kita saling mengingatkan di grup maupun bisa chat langsung dengan Mbak Erina bahwa bulan depan adalah petugasnya dari Kesbangpol. Dan juga kami mengingatkan untuk kelangsungan PA ini juga, monggo ibu-ibu sekedarnya kita persembahan bisa ditransfer ke rekeningnya Bu Agus ya. Nah, biasanya di grup nanti akan kita share. Hanya sekedar kita persembahan untuk ikut serta dalam kelangsungan PA ini saja ya ibu-ibu. Sithik ora ditampe akeh saya pikoleh itu kata Romo Monsinyur ya. Demikian semuanya sudah kita selesaikan, kita lalui dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian, keterlibatan, dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga bulan depan kita bisa bertemu lagi.
Nanti suatu saat kalau sudah aman kita bisa bertemu lagi secara offline, bisa melepas kangen meskipun ini juga sudah kalau kita ketemu akan lain lagi rasanya. Matur nuwun, mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di bulan depan. Matur nuwun. Selamat siang, berkah dalam. Dalam. Ya.